Halo, Menteri Odong-Odong, koruptor-koruptor di negeri ini, mafia-mafia berdasi yang pada berlindung di balik kata reformasi, para pendukung-pendukungnya rezim Jokowi, para pasukan pengaman aset Jokowi hasil korupsi, ngedenger odong-odong pada uget-uget kayak cacing kepanasan. Video saya sampai kan, berarti kan kalau pendukungnya uget-uget, pendukungnya Jokowi uget-uget, itu berarti video saya sampai ya. Mau marah ya, kupingnya panas ya. Pada bilang tuh pendukungnya Jokowi silahkan koar-koar, apalah undang-undang ITE udah dicabut. Emang begitu seharusnya. Jangan kalian aja yang pada dilindungi. Hak bersuara rakyat Indonesia tuh kalian mau bungkam. Nggak heran saya di eranya Bapak Jokowi ya, nggak heran saya kalau para pendukungnya Jokowi alias para keturunan PKI-nya pada bangkit. Nggak heran saya keturunan PKI-nya tuh udah berani terang-terangan mau bangkit ya, udah terang-terangan mau bangkit. Mari kita berperang ya, mari kita berperang. Kalian keluar lewat sosial media mau merusuh bangsa negara Republik Indonesia. Terima kasih di era Pak Jokowi, berita-berita, channel-channel di TV itu, saluran-saluran TV itu kalian beli ya. Ada apa-apa nggak disiari lewat TV. Zamannya kan media sosial. Terima kasih Pak Jokowi ya. Rakyat dibuat bagaimanapun, bagaimana caranya rakyat dibuat susah dengan berbagai cara. Terima kasih Pak Jokowi ya, terima kasih Pak Jokowi ya. Kurang baik apa tuh saya berterima kasih? Rakyat bagaimana caranya, bagaimanapun caranya dibikin susah ya. Kalian enak-enakan dengan berlomba-lomba mengenyangkan perut kalian. Zaman teks amnesti lah, zaman apalah, duitnya lari ke kantong kalian pribadi. Untuk komisi pemilihan umum ya, KPU itu bukan itu singkatan Anda. KPU itu komisi penjilat ulung ya, komisi penjilat ulung ya. Siapa yang mampu bayar dia mahal ya, yang berkuasa ya, dilolosin. Nah, ini orang KPU harus dengar ini. Mau bangkit ya, dilolosin partainya di KPU ya, dilolosin Orang KPU harus nonton. KPU tuh terutama tuh partai-partai anak-anak generasinya PKI ya, yang udah punya nama, yang pentolannya dekat-dekat pentolan di negeri ini, itu dilolosin sama KPU. KPU komisi penjilat ulung. Nggak heran juga di balik pencetus era reformasi ya, Pak Amin Rais ya, Bapak era reformasi ya, penggerak mahasiswa ya Pak Amin Rais ya. Pak Amin Rais tuh saking pinternya Anda, pinter banget Anda yang mencampurkan politik dan agama. Banyak buku yang Anda tulis mencampurkan politik dan agama. Saking pinternya Anda jadi keblinger ya, saking pinternya Anda jadi keblinger ya. Kata-kata Anda itu tanda kutip ya, tanda kutip tuh Pak Amin Rais, tanda-tanda Anda tuh penuh makna. Yang Anda berbicara kalau mau menguasai Indonesia silakan taklukkan Pulau Jawa dulu katanya. Kalau mau menguasai Indonesia harus menaklukkan Jawa.
Ada apa di Jawa, Pak Amin Rais emangnya ya? Di Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa mana ya? Yang markas PKI itu tumbuh subur ya. Makanya di era-era reformasi, kalian di era pencetus reformasi ya, udah nggak heran kalau anak PKI itu sekarang pada bangkit ngelihat junjungannya yang berhasil mimpin negeri itu dikritik ya, diusik, udah nggak heran. Jangankan anak PKI yang bangkit, orang yang mengatasnamakan agama Islam aja, yang menjual agama, menjual akidah agama Islam, jadi penjilat di negeri ini tuh semenjak era reformasi, terang-terangan yang belaga kiai lah, belaga ustad lah ya, tapi suka open donasi, duitnya masuk kantong pribadi. Makanya udah nggak heran kalau semenjak zaman reformasi tuh Pak Amin Rais berhasil ngedudukin jadi ketua MPR ya, Majelis Perampok Rakyat ya. Pak Amin Rais dudukin tuh era-era awal pencetus demokrasi ya, era reformasi, yang mahasiswa kalian tunggangin ya jadi alat politik di negeri ini. Kalau kata polisi tuh untuk bandar narkoba tuh disiapin tuh cepu, namanya cepu ya. Mahasiswa kalian cepuin ya, kalian jadiin alat politik ya. Terus kalau bahasanya polisi lagi tuh jadi apa, kuda ya, mahasiswa dijadiin kuda ya. Kalau dalam bisnis narkoba tuh sama polisi dijadiin kuda, itu namanya, buat ditunggangin jadi alat politik di negeri ini. Makanya nggak heran kalau anak PKI pada bangkit ya, junjungannya yang berhasil mimpin negeri ini diusik ya. Udah nggak heran, kiai-kiai aja banyak yang open donasi, apalagi tuh sekarang tuh Kiai Haji ya, Kiai Haji ya. Kiai Haji tuh yang ketua wakilnya Pak Jokowi, wakil gubernur, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Makanya itu tokoh kiai yang besar kan, yang katanya besar, itu buktinya bisa jadi penjilat ya, penjilat agama Islam ya, penjilatnya rejim Jokowi ya, penjilatnya rejim PKI ya, Partai Komunis Indonesia ya. Anak-anak PKI yang pada bangkit itu buktinya ulama besar itu, contohnya Kiai Haji ya. Kiai Haji nggak tahu tuh, dia tiap hari itu, tiap malam dari semenjak jadi wakil gubernur, wakil presiden di Indonesia, tiap malam itu bisa tidur pules apa minta ampun dosanya sama Allah tuh. Kan orang pinter, kalau dia bisa tidur pules ngelihat kekacauan secara langsung ya, bukan secara tidak langsung, memang dia buat. Kiai Haji mau membentengi jadi wakil presidennya era komunis, tiap malam tidur tenang apa tidurnya nggak tenang tuh ya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, wakil presiden negara Republik Indonesia ya. Salam waras ya, salam waras, salam waras, rakyat cerdas bersatu ya. Bangga saya video saya ya sampai ke kuping kalian ya. Bangga saya. Mari kita bertarung ya, mari kita bertarung ya. Salam waras, sehat-sehat Indonesiaku ya. Salam waras. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Vicky Rino. Jadi sebenarnya saya bingung menanggapi video ini teman-teman. Karena dalam video si Mbak ini, disitu dia menyerang beberapa orang dan beberapa instansi. Dia menyerang Presiden Jokowi, kemudian dia menyerang Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dia menyebutkan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai penjilatnya rezim Jokowi. Dan juga dia memplesetkan nama instansi KPU, Komisi Pemilihan Umum, menjadi Komisi Penjilat Ulung. Kemudian MPR, Majelis Perampok Rakyat. Ya. Jadi menurut saya
mengkritik itu tidak ada salahnya sih. Bebas, siapa saja bebas mengkritik. Tapi jangan sampai memfitnah juga. Jagalah kata-katanya. Kemudian di akhir video, si Mbak ini juga mengatakan bahwa ayo kita bertarung. Mari kita bertarung. Bertarung apa pertanyaannya? Tarung ide, bertarung gagasan. Lah yang disampaikan saja itu fitnah semua. Ya kan? Yang disampaikan saja itu tidak sampai di kepala masyarakat Indonesia. Jadi kalau Mbak ini mengatakan bahwa Presiden Jokowi perampok uang rakyat atau korupsi, sebenarnya tidak juga. Karena sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi itu sudah menjadi pengusaha terlebih dahulu. Ya. Dan juga kalau di tahun-tahun politik seperti ini, isu-isu PKI itu selalu diangkat. Itu seperti lagu lama yang di cover ulang oleh penyanyi baru. Jadi tidak asing di telinga. Ketika pilpres atau menjelang tahun politik, isu-isu PKI itu dimainkan kembali. Ya. Tidak heran saya. Tapi untungnya ya masyarakat Indonesia ini sudah cerdas. Ya walaupun tadi dalam video yang teman-teman nonton, si Mbak ini juga mengklaim bahwa rakyat cerdas bersatu gitu ya. Entah cerdas versi dia itu seperti apa. Karena menurut saya cerdas versi saya itu beda dengan cerdas versi dia. Karena kalau cerdas versi Simba ini tidak mungkin mengata-ngatai orang dengan kata penjilat, ya. Kemudian mengatakan Presiden Jokowi sebagai tukang korupsi padahal tidak punya bukti, ya. Jadi kalau diajak bertarung, saya bingung sebenarnya ini mau bertarung apa? Apakah mau bertarung ide, bertarung gagasan, bertarung narasi? Karena narasinya saja ya seperti itu. Teman-teman bisa nonton, bisa lihat. Jadi buat teman-teman semua, tetaplah berpikiran waras. Jangan sampai kalian itu mau dibodohi sama orang-orang seperti ini. Tapi saya yakin 100% masyarakat Indonesia itu cerdas. Ya. Bisa menilai mana narasi yang benar-benar membangun, mana narasi yang benar-benar menjaga, mencintai bangsa ini dengan narasi-narasi yang sebenarnya narasi sampah. Ya. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya yang ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hormat.